memberi daripada menerima. Jujur, saudara lebih senang terima atau bagi? Halo? Lebih senang terima atau bagi? Bikin ulang tahun pernikahan atau apa di hotel mulia. Sepiring misalnya, sepiring gopecen 500.000. Kita undang seseorang, undangan keluar. Suami istri datang, mertua dan tua datang, anak tua datang. Jadi berapa orang? Berapa orang? 6 orang datang semua. Oh, 6 orang, gopecen 6 kali 5, modalnya berapa? 3 juta. Begitu bukan angpaunya, puji Tuhan, goban. Senang apa tidak? Puji Tuhan, saya sudah menjadi berkat buat 6 orang. Berapa banyak jemaat GKI yang berkata puji Tuhan? Sobek. Ini orang gak tahu diri. Gila. Modal kita Satyo, dia kasih angpau goban. Ketor kita, lain kali jangan undang orang ini. Ini orang gak datang ya, bener gak datang? Cek, orangnya gak datang, tapi ceknya gokil. Ini baru orang nih, ini baru nih. Sesudah kebanyakan di antara kita hanya jauh lebih senang mendapat. Kalau keluar terus sekali. Contoh real, sudah praktekkan sebentar lagi. Di kantong kita 2 lembar uang. Sebelah kiri noban 20.000, sebelah kanan cepet 100.000. Nah, kantong datang, yang mana kita keluarkan? Beneran? Berapa banyak di antara kita, oh Tuhan terima kasih untuk berkat hari ini aku dimampukan memberikan persembahan 100.000, 20.000 per saya. Jangan-jangan setelah memberikan persembahan 100.000 kita sedih sampai malam. Itu kenapa? Kenapa selama hari-hari? Aturan saya punya cepet. Sekarang tinggal lomba. Aduh, gak bisa tidur sampai tadi malam. Berapa banyak di antara kita? Puji Tuhan, saya diberkati dan hari ini saya bisa memberikan 100.000 walaupun saya punya hanya 20.000. Ini orang Kristen luar biasa. Suruh baca baik-baik bagaimana orang-orang di Makedonia di dalam 2 Korintus 1:8. Mereka dicoba dengan berat, sangat miskin, bukan miskin tapi sangat miskin. Tapi sukacita mereka meluap dan mereka mendesak, memaksakan diri untuk bisa memberikan dukungan bagi orang lain. Ini mentalitas yang dahsyat sekali, saudara. Berbeda dari banyak orang. Kalau kita susah, kita selalu berpikir, kapan Jokowi datang ya? Kapan Ahok datang menjenguk kami lagi susah ya? Tapi kelompok Kristiani seperti ini, justru mereka berpikir bagaimana bisa memberi. Itu dahsyat, saudara. Tuhan bilang, janganlah kumpulkan bagimu harta di dunia. Ini ayat tidaklah berbicara bahwa kita tidak boleh menabung. Boleh. Menyimpan itu artinya menimbun sesuatu yang kita tidak butuhkan. Saat itu sementara orang lain butuhkan. Nah, itu yang jangan kita lakukan. Kalau kita punya berkat lebih, tabung silakan. Tapi jangan lupa pada waktu yang sama ketika ada orang yang membutuhkan. Itulah waktunya bagi kita untuk berani menikahi depan Allah. Salurkan pada orang-orang yang memang Tuhan ingin berkati. Nah, tiap hari kan kita ketemu orang butuhkan. Emang tiap hari? Tiap minggu? Enggak kan? Sekali-kali saudara sekalian. Gereja cuma tiap minggu. Ayo pak, program ini, ayo. Enggak kan? Saya nggak tahu ide dari mana loh. Kolektor itu diaksodorkan hidupnya. Saudara merasa dipaksa kasih disodor gitu. Kalau nggak boleh saya malu hidupnya. Saudara gereja yang penuh dengan kesadaran harus kantong itu nggak disodorkan lagi. Diedarkan terus lakukannya. Orang penuh dengan kesadaran memberi. Perhatikan saudara, Tuhan berkata jangan menimbun. Artinya
Makanya jangan kita menimbun sesuatu yang kita tidak perlukan sementara orang butuh. Nanti kalau saya butuh bagaimana? Ini jadi orang yang tidak beriman kita. Akhirnya saudara, kita menjadi orang yang kurang beriman. Kita lebih beriman pada uang kita daripada Tuhan. Betul nggak saudara kalau begitu? Saudara, ibu-ibu merasa lebih aman punya uang dan punya Tuhan, mana lebih aman? Aku punya Tuhan, puji Tuhan. Tapi begitu banyak orang merasa jauh lebih aman kalau punya uang. Tak punya Tuhan nggak apa-apa, yang penting punya uang. Orang kaya beriman pada uangnya, orang miskin beriman pada orang kaya dan pada bosnya. Saudara, nah saudara, Tuhan bilang berikanlah. Jangan lupa saudara, pada waktu kita butuh, Tuhan tetap bisa memberkati kita seperti sekarang ini Dia memberkati kita. Kalau saudara berani mengeluarkan apa yang menjadi berkat yang kita terima, dan orang membutuhkan, kita berani salurkan itu. Jangan lupa, suatu saat ketika kita butuh, Tuhan yang sama tetap bisa memberkati kita. Persoalannya adalah Yesus pernah berkata demikian. Kalau anak manusia datang, adakah dia mendapatkan iman di bumi? Jangan kita lebih iman kepada harta benda kita. Bukankah dia berkata jangan khawatir, jangan khawatir, burung pun dia peliharakan. Nah saudara, berimanlah ketika kita butuh, Tuhan bisa siapkan. Boleh saya cerita sedikit lagi? Saya tahu ini sudah agak siap. Halo? Sudah kesiangan ya? Oh belum? Oke, kalau gitu boleh sampai jam 3 Pak ya. Saudara, saya belajar, kami sedang belajar. Ya tidak selalu berhasil. Ketika ada orang membutuhkan, kami selalu belajar untuk memberi. Katanya orang Kalimantan kan pelit ya. Saya termasuk orang Kalimantan, saudara. Buruknya saya belajar. Berapa kali kami harus merogoh menjual sesuatu, bukan karena kami kekurangan, tapi karena ada orang membutuhkan. Berapa kali kami menjual emas untuk orang yang mau melakukan apa? Bukan untuk dipuji, saudara. Ini hanya sekedar sharing. Karena pernah juga kami menjual emas, berapa ada orang yang tidak lagi bisa membayar listrik rumahnya dan akan dipotong. Kami jual itu, saudara. Apakah kami jadi miskin dari emas? Nah juga, saudara. Ketika kami butuh, Tuhan bisa siapkan. Tahun lalu anak saya berdoa, tiba-tiba bilang dia mau sekolah apa nih? Mula-mula dulu sekali waktu masih awal SMA dia mau sekolah masak katanya. Anak pendeta mau sekolah masak, saya kurang tanggapi. Anak yang paling besar akhirnya pergi sekolah setahun di Cina belajar bahasa, kemudian pindah ke Taiwan. Jadi sekarang posisinya sedang di Taiwan untuk kuliah. Anak kedua tiba-tiba menjelang akhir ujian, akan masuk ujian akhir tahun lalu, tiba-tiba dia bilang mau ke kedokteran. Yang benar kamu mau ke kedokteran? Karena saya sudah urus giginya, jadi kalau saya nggak urus, nanti dia bisa apa kita ya? Udah urus. Kemana kamu mau? Ugrida katanya. Ya sudah, saya mau ke Ugrida. Saudara, pertolongan Tuhan, begitu masuk, udah ditolak. Gak boleh kamu ikut saringan masuk. Kenapa? Kamu kan sekolah internasional kan ya, Cambridge program. Jadi nanti setelah ujian nasional, jadi saya pulang. Kira-kira 2 minggu lagi balik lagi. Ketemu ibu yang sama lagi. Ada ibu itu? Gak boleh kamu gak boleh ujian. Saya penasaran ya. Bukankah semua yang daftar juga perlu ujian kan ya? Kenapa dia nggak boleh kan? Saya bertanya, ibu punya atasan tidak? Oh ada. Boleh saya ngobrol? Boleh. Ayo ngobrol dengan atasannya. Si atasannya bilang, oh nggak begitu. Boleh dia ikut tes, dipanggil ibu itu. Oh saya bilang, saya bilang, boleh anak itu ikut tes. Kalau dia lulus, diterima. Kalau nggak lulus, jangan terima. Emang begitu kan? Ya sudah boleh ikut tes kan ya. Nah si bapak bilang gini. Kamu programnya IPA atau IPS? Dia yakinnya anak saya menjawab IPA. Karena dia belajar biologi, dia juga belajar bisnis. Oke, pulang kami. 2-3 hari kemudian dia datang. Ternyata untuk ujian nasional
Sekolah sudah lapor, saya IPS. Ya sudah, Tuhan gak berkenan. Ya kamu berdoa saja. Ini anak nekat saudara, dia nekat, dia ngomong sama gurunya, dan gurunya buat laporan. Ganti program dari IPS ke IPA. Wow, di waktu yang sama ada temannya juga dari IPA pindah ke IPS. Pindah ya. Tinggal berapa bulan ini diam. Kimia dia belum pernah belajar. Fisika kelas 1 belajar, kelas 2 kelas 3 nggak belajar. Biologi dia belajar, tapi programnya beda. Karena kalau buku-bukunya dikirim dari luar semua. Bahkan, bagaimana ini? Waduh, cilaka. Dalam rangka menghormati guru yang sudah berjilbab, akhirnya saya kirim dia les. Anaknya belum pernah les, nggak pintar-pintar amat kayak bapaknya sih, nggak pintar-pintar apa. Gelombang pertama, Dek, kamu jangan ikut tes. Kau pasti nggak bisa. Ya udah. Setelah dia les kimia berbulan-bulan ya, dia ikut gelombang kedua. Sudah kedua, lulus, grade-nya C. Saya pergi ke kampus ya, dapat C. Bersyukur loh Pak. Apa yang bersyukur? Banyak yang terima. Oh gitu ya. Oh, bersyukur, saya bersyukur. Lalu dapat tagihan saudara. Tagihannya berapa? Wow, 275 juta. Uang kuliah 1 semester pertama 25 lebih. Di total 300 juta. Nggak jadi deh. Kalaupun boleh cicil sampai kamu lulus nggak lunas. Mungkin sambil kamu kawin baru lunas. Ya kamu berdoa aja lah. Lalu majelis kami bilang, Pak, coba aja lah ajukan aplikasi. Ya oke, kita coba kan kirim surat ke majelis. Lalu majelis kirim ke mana ya? Kami dapat surat Pak. Wow, ternyata anak pendeta dalam potongan. Puji Tuhan, dipotong. Berapa potong saudara? Tadi itu kalau dihitung ya dua Avanza itu habis itu banyak. Tapi sekarang dipotong 275, jadi berapa? 0 saudara. Puji Tuhan. Di saat kamu butuh, dia selalu baik hati kepada Glory. Dia diterima dan uang kuliah dipotong 50%. Nah sekarang tinggal satu lagi. Kamu mesti lulus ujian. Dia belajar. Saudara, akhirnya dia lulus juga. Sejak awal sudah ditolak, tapi ajaib ya Tuhan bisa menolong. Yakin dan percaya di saat kita butuh, Tuhan yang mengerti kebutuhan kita bisa menolong kita. Saya juga punya cerita yang menyedihkan. Ini cerita menyedihkan. Kalau saudara mau dengar saya cerita, kalau tidak saya langsung berhenti. Nah, Ibu Henry mau beli sebuah mobil tahun 84 atau 85. Orang tua saya bantu. Lalu mereka memutuskan untuk pindah rumah dari Pontianak pindah ke Singapura ke rumah Mom. Jangan pindah. Saya kelas 3 waktu itu. Akhirnya semua pindah, rumah dibongkar semua. Saya menumpang di rumah teman dan selama 3 bulan menumpang itu. Sekolah sendiri, masuk sendiri. Lama itu 3 bulan kemudian nggak tahan. Katanya terus, nggak bisa urus sendiri. Saya ikut pindah. Lalu ada satu anak mama saya, baik sekali, tapi saya ke mabuk. Satu kali sore-sore putar dari mabuknya, mencari, kalau tidak salah ingat saya kunci buku dan tidak menemukan kunci buku. Kemudian yang terjadi adalah hakim saya mengusir kami sekeluarga keluar dari rumah ini. Kalian semua menyusahkan. Wow, sedihnya mengenai saya itu. Saya menangis, betul-betul bombay benar ya. Saya datangin kong saya yang sudah 70-80 tahun itu ya, mata sudah nggak lihat. Saya nangis, saya bilang, oh maafkanlah kami dulu, orang-orang yang tidak berguna ini. Kami sudah menyusahkan sekeluarga. Engkau saya mendengar saya menangis seperti itu, histeris teriak dengan kencang. Kalian jangan pergi, ini
di rumah saya. Saya ada pilihan. Kami sudah betul-betul dalam keadaan yang terpuruk untuk diusir seperti itu. Sakit. Tapi tiba-tiba bisa datang orang. Ada rumah. Silakan Pak. Kami nggak punya apa-apa lagi. Tukar saja. Tukar apa? Tukar anak sih masih oke kan? Susul dia bilang tukar TV. Saya masih ingat kami punya televisi hitam putih ukurannya 14 inci. Masih bisa fungsi sih. Tukar dengan televisi. Beneran nih? Yes, ditukar. Bapak-bapak punya rumah? Saya punya TV 14 inci. Anak muda, Bapak punya rumah? Boleh tukar dengan televisi dan TV? Pak, mau? Nggak mungkin terjadi. Tapi itu menjadi mungkin. Siapa yang membuat orang ini berpikiran seperti ini, saudara? Penuh dengan belas kasihan pada kami. Setan yang bisa membuat dia berbelas kasihan seperti itu, saya nggak percaya. Saya percaya Tuhan yang saya sembah itu yang mempunyai belas kasihan seperti itu. Dan kami pindah masuk ke rumah itu, saudara. Dan disitulah keluarga merangkak lagi, maju lagi dan bisa punya ruko lagi. Jangan pertolongan Tuhan. Jangan lupa ketika kita diberkati oleh orang lain yang siap diberkati Tuhan oleh kita. Bagaimana kalau saya nanti butuh? Jangan khawatir kalau hari ini Tuhan berkati kita. Besok ketika kita butuh, Tuhan yang sama tetap bisa memberkati kita. Semoga kita menjadi orang yang kaya dengan Tuhan. Mari kita bersama.